ki nikah cuma sebatas pengenalan atau pengetahuan yang seharusnya kita dapatkan ketika ziarah nikah. Jadi sobung lain anak pemaki bedah kajian dari panitia nikah, karena ketika kita bertujuan untuk ziarah nikah, kita semua harus mengetahui siapa yang akan diziarahi nikah. Ziarah nikah kan Arab. Artinya ziarah nikah berkunjung, mau berkunjung. Nah, sekarang nikah kita sedang berziarah dan makam para ulama, makam para waliullah. Tempat Kak Dinto Sohibul Maqam nikah asmana Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Habib Hasan nikah cepon ki keturunan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sengarang kitab Risalatul Mu'awwanah, sengarang Nasoihid Diniyah, sengarang Rotibul Haddad. Sampean mun seoning montuk nikah ampo pada amalan-amalan Rotibul Haddad nikah sengarang Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, nikah ki termasuk keturunan Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad nikah. Nikah asalnya dari Palembang. Aslinya nikah mun dari pujuk-pujuk nikah Ki Hadramaut. Karena nikah rata-rata dari Yaman. Para habaib nikah dari Yaman. Kemudian pas banyak hijrah nikah debak ke Indonesia. Nah, nikah Habib Hasan bin Muhammad nikah Palembang. Palembang Jepun mendapat isyarat untuk berdakwah tanah Jawa. Nikah Jakarta nikah ki termasuk Pulau Jawa. Ken lain dari kocak coba. Mun coba baru nikah daerah Sunda, coba tengah, coba timur. Jakarta lain boleh kan nikah. Ken ki termasuk Pulau Jawa nikah. Nikah Habib Hasan nikah ketika mau sampai pada Pulau Jawa nikah ibom tembak di Mariam di Belanda, karena kita sudah dikuasai oleh Belanda. Nah, akhirnya abalik boleh masuk boleh ke kantor. Akhirnya pas pada gelombang badai besar Tasik nikah Habib Abdullah nikah depak ke pinggir ke tempat Kak Dinto nikah setel. Nikah asarang aling si asmana Habib Ali bin Muhammad Al-Haddad. Habib Ali bin Muhammad nikah KOD dan akhirnya beliau melanjutkan ke Pulau Sumbawa. Nah, nikah makam Kak Dinto Habib Hasan saya makom Al-Haddad nikah. Jadi belum sempat berdakwah mau ngapa-ngapain, Habib Hasan bin Muhammad nikah pun saya ke tempat Kak Dinto. Nah, saya akare dari Tasik nikah cuma dayung priuk. Dayung nikah deki epatetik, dayung sarang priuk nikah epatetik nisan batu nisan. Epatetik batu nisan, dayung kasaitan cepaki pasti di pohon Tanjung. Priuk ke sambiri Tasik nikah. Priuk nikah kastol dari Madura. Anu narase kangkuya tanah nikah kocak priuk nikah. Jadi Tanjung priuk nikah. Nikah Habib Muhammad bin Hasan Al-Haddad. Mungkin karo mana banyak. Dan sebetulnya untuk membahas karomah ki sampean bisa melihat di mana rekana. Dan yang terbaru nikah kan nikah Lambot Toman Bungkerah nikah. Nikah banyak sampean mau membaca dimanapun. Cuma pertama kita harus mengenal Sera Asmana Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Nomor 2, lestarinya dari nikah kita akan sampai insya Allah ziarah dan ke Habib Husain bin Abi Bakar Alaidrus, marganya dari Alaidrus, nikah luar Batam. Nikah sama cepon ki murid Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dalam satu riwayat nikah ki murid dan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Anak pemain kocak luar Batang, karena semasa hidupnya
ketika beliau itu mau masuk ke Pulau Jawa nikah lakar iusir juga oleh Belanda rekan. Iusir akhirnya terombang-ambing, ternyata bisa sampai pada senolongin orang pribumi. Nah, abid-abid berdakwah Jakarta nikah, akhirnya Habib Husain bin Abi Bakar Alaidrus nikah. Ketika sete nikah yang lama kapan? Kuburnya nikah mau dipindah, tidak akan ditempatkan di tempat beliau meninggal, tapi mau dibawa ke pemakaman umum nikah. Akhirnya setiap kali mau dimasukkan ke keranda, nikah pas ikut taat nikah demang rekan. Pas dilihat kerandanya nikah kosong. Begitu berulang-ulang rekan, ngale ke tempat asal rekan. Makanya ekocak luar batang nikah cengerengkan tolembet nikah keranda untuk membawa jenazah mayit. Makanya ekocak luar batang nikah. Jadi banyak rekan dari ke rumahnya. Nah, salah satu yang paling mengagumi Habib Husain bin Abi Bakar Alaidrus nikah kayak Maimun Zubair. Makanya Tabuna Maimun nikah setiap kali beliau dari luar Indonesia untuk nyeper ke Habib Husain bin Abi Bakar Alaidrus. Jadi seakan-akan ini menjadi pintu gerbang rekan. Tapi Habib Husain bin Abi Bakar Alaidrus Tabuna Maimun engkau ande santrebenya lem alem nikah barokan Habib Husain bin Abi Bakar Alaidrus nikah. Nah, ketika kanto Hasan, Habib Hasan, deki Habib Husain, jadi gampang. Ya mana? Cuma marga nikah kelana, yaitu kanto Al-Haddad, kata Alaidrus nikah. Nah, terus nomor 3 nikah kita akan ke Monas nikah. Monas itu ya sebetulnya monumen nasional. Saya kocak monumen nikah bangunan yang dijadikan untuk memperingati sejarah-sejarah, baik itu sejarah atau tragedi. Nah, Babi Soekarno, bangsa Indonesia ini kekipuruan si merdeka tahun 45, akhir 15 tahun kemudian, yaitu sekitar tahun sebitakan, nikah pas bangun monumen nasional ekocak Monas nikah. Jadi sebetulnya kalau monumen pakai matur banyak monumen. Penggalan pada monumen apa? Monumen tubuh. Nah, kalau yang di Bangkalan ini tak pakai monumen. Celingan ini kan biasa toh mereka. Saya nomor 2 mone Sampang apa? Monumen apa? Monumen Trunojoyo. Saya Makassar monumen Arek Lancor. Nikah kan lamba orang Makassar saya perang ngangkui arek lancor kan nikah pakai bambu runcing. Trunojoyo pahlawan nasional. Ya cuman pada monumen apa? Monumen keres karena terkenal di keres ya. Tegalega pada monumen kan nikah. Jadi untuk monumen nasional itu di ibu kota kan nikah. Tapi sebetulnya kalau monumen itu ya sejarahnya seperti itu, hanya untuk memperingati. Lambang Cibadena tsunami Aceh. Ini ada monumen untuk memperingati. Coba Tengah beda situng kecamatan untuk monumen untuk memperingati Cepon pada di kaum Nabi Lut. Ini beda. Yang suka hubungan dengan sesama jenis kemudian pas balik di Allah ini kalau beda Coba Tengah. Baik monumennya juga. Jadi kalau monumen itu monumen berarti untuk memperingati sejarah-sejarah nikah. Nah, cuma untuk pelajaran nikah karena kita itu percuma nikah entar ziarah kamandiman daya kena. Saya pertama kipakun karena Allah, saya nomor 2 nikah karena zikrul maut. Nggak ngingain pateh, nikah saya utama. Untuk memperingati kematian kita, karena kita ziarah kubur. Apa syariat akibi kanjeng Nabi Muhammad ziarah kubur nikah oleh karena abe maleh bahwasanya abe bakal mati ya nikah. Makanya cepon situng Raja Harun ar-Rasyid nikah
tebu deka para ulama, ya Syekh, coba berikan aku satu nasihat, hitung nasihat Prim. Saya bisa berguna untukku ketika saya dalam bahagia ataupun dalam kesedihan. Hitung nasihat saya bisa guna ketika engkau sedih, atau ketika engkau tepat bahagia nikah. Kita guna Syekh kelab, para ulama kelab, yaitu hitung pesenah, yaitu zikrul maut. Ngengak dek kapateh. Arapa? Katanya Ki Haruna Rosyid, arapa mak engak kapateh nikah bisa akuna dalam dua suasana hati, tepat bunga ben sedih, karena ketika kita bunga, pas engak dek kapateh, abah sadar bahwa segalanya kita akan tinggalkan, tak akan melewati batas. Jadi abah bunga bangga ngaria oleh nikmat raja, tapi ketika kita ingat dengan kematian, kita tidak akan melewati batas. Yang nomor dua, ketika sedih, ya jeng abah punya utang lah, butuh ria, butuh ekonomi yang besar, tapi ketika kita mengingat mati, kita akan dihibur bahwa dunia ini sementara. Pun saya terkabdi. Makanya dalam Al-Quran, wa ma allamnahu syi'ra wa ma yang bagilah in huwa illa dzikrun lil alamin liyundhiru man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Jika saya baca setiap kita ziarah, ketika kita ziarah kemanapun, pada orang mati baca Yasin, tahlil baca Yasin, nikah wa ma allamnahu syi'ra wa ma yang bagilah. Sebenarnya Allah mereka Muhammad beningat cari syair, bukan mau mengajarkan mantra anje entar dena baca Yasin, tapi tidak paham, tapi tidak mengerti untuk apa ya. Liung di romangkana hayyan, karena sopanya apa nikah enggak bahwasanya orang yang hidup ini pasti akan mati. Kuraku bakal dia nggak nikah. Inna nahnu nuhyil arda inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kemudian Allah pulaku semate bakal iyo di akhirna wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, bending kori ay catat kepi qaddamu, apa yang dia niatkan, apa yang dia lakukan, ba'abuana ziarun terkakantuk nikah, semuanya dicatat apa yang kita niatkan. Wa atharahum, ben petlam beteh jejak digital kita, sejarah hidup kita, nikah itu les kafi wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semuanya apapun catat nikah. Nikah intinya ketika kita ziarah ngisi nomor hitung nikah karena Allah, nomor dua untuk mengingat kematian, bukan cuma untuk jalan. Nah, silakan sampean jalan untuk menghibur keluarga, silakan. Tapi ingat, ketika kita bahagia lestari jalan, ingat dan kabate. Ketika sedih pun ingat dan kabate. Nikah insya Allah akan terhibur diri kita. Nah, Habib Hussein Ali terus nikah, sampean bisa nyarek sholawat fulus, nikah boleh sholawat fulus, nikah sareh. Saya yang mau mengijazahkan kepada sampean nikah. Karena Habib Ali terus nikah terkenal di sholawat fulus. Napa sholawat fulus? Sholawat obeng nikah. Mun redaksinya pula apalkan, ijazahnya pula tak dua nikah. Nikah mungkin ke Ustaz Nurhawi Polandi nikah. Teksnya seperti ini. Ya Rabbana ya Kudus, sahil lana bil fulus. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Kudus, wahai yang maha suci, sahil lana bil fulus, maka pengajunan dia kata saja bil fulus kalaban obeng, kalaban fulus. Kertas mira saya alus-alus atau sen maksudnya di Barokati Husain Al-Idrus nikah, kalaban barokana Habib Hussein Al-Idrus nikah. Nah nikah yang tepat kesulitan ekonomi silakan nikah dicari nikah, tapi bukan itu tujuan utama kita. Saya pertama kita ngampung dengan para wali, kita mau menempelkan diri kepada mereka. Patenah di paten ashabul kahfi, pate saya dalam madhab syafi'i kocak najis, tapi dengan
dekat dengan para beliau, nika bisa masuk surga. Al-Quran nika pada sampul lah. Tak ada tulisan Al-Quran, tak ada. Cuma sampean tinggal kan saat tahun leh hukum haram. Muntah andi wudu. Makanya nampu andi wudu kelun untuk menyentuh sampulnya saja. Sampul nika benih Al-Quran. Pada mau nempel dengan kasih muljah, insya Allah Pak muljah nggak nikah. Oke, mungkin mau kepada manfaatnya. Semangat nikah. Apa langsung boleh mana? Oke, ampun cukup lah nikah. Oke, ada pembacaan apa? Solawat fulus. Solawat saya kesokanin sarang Habib Husain bin Abi Bakar Alaidris Kasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaim bi hukukillah ma dhaqat illa wa farrajahallahu. Ini artinya bahwasanya tidak ada sesuatu apapun yang begitu sempit kecuali insya Allah oleh Allah akan diluaskan. Dalam kondisi ekonomi sulit, pula Allah akan meluaskan kita. Dalam suasana hati yang begitu sedih, insya Allah bunga. Moga-moga kita akan mendapatkan barokah dari kedua wali Allah ini, amin ya rabbal alamin. Kita nomor terakhir, mungkin dengan banyaknya kita menziarahi para aulia dan solihin, laku kita ditakdir untuk bisa ziarah dan ke makam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.